Hai semua, kali ini saya akan membagikan resep cara membuat Japanese carton cake. Ini cake-nya lembut banget, super enak. Kalian pasti ketagihan makan cake ini. Jadi, buat teman-teman yang penasaran, silahkan ditonton sampai selesai ya. Jangan di-skip. Dan jangan lupa di-subscribe, like, komen, dan share ke teman-temannya. Terima kasih. Pertama, siapkan minyak sayur sebanyak 50 ml. Kemudian minyak ini akan kita panaskan di dalam panci atau di dalam teflon boleh, tapi dengan api yang kecil ya. Ini kita panaskan sampai mengeluarkan gelembung kecil-kecil. Nah, seperti ini ya, teman-teman bisa lihat ada gelembung kecil-kecil. Ini cukup, kemudian matikan apinya. Tuangkan minyak ke dalam wadah yang agak besar seperti ini. Dan kemudian kita akan tambahkan tepung terigu, saya pakai protein sedang sebanyak 80 gram. Jangan lupa diayak dulu ya, supaya tidak ada bahan yang bergerindil. Kemudian kita aduk sampai semuanya tercampur rata. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kemudian tambahkan susu full cream atau susu UHT sebanyak 80 ml. Kita pakai yang suhu ruang. Kemudian aduk kembali sampai semuanya tercampur rata. Proses ngaduk tepung dan susunya ini agak lama ya, jadi kita harus sedikit sabar. Oke, ini udah cukup. Kemudian kita masukkan 1 butir telur utuh, kita aduk kembali. Oke, ini udah selesai. Sekarang akan kita masukkan 5 butir kuning telur. Ini kuningnya aja ya. Dan kita masukkan satu persatu, kita aduk kembali. Oke, ini telur yang terakhir. Nah, di sini teman-teman boleh tambahkan vanilla essence ya, setengah sendok teh supaya nanti tidak bau telur. Di sini saya lupa memasukkan. Setelah semua tercampur rata, kita sisihkan dulu. Nah, ini kita panaskan oven dulu ya. Di sini saya sudah memasukkan air ke dalam loyang seperti ini. Ini kita panaskan selama 15 menit di suhu 170 derajat Celcius, api atas bawah. Kemudian kita masuk ke tahap berikutnya ya, siapkan 5 butir putih telur. Kemudian ini kita mix menggunakan mixer dengan kecepatan sedang. Saya pakai nomor 3. Kemudian tambahkan gula sebanyak 90 gram, tapi ini kita masukkan secara bertahap ya. Ini saya masukkan 3 kali. Kenapa dimasukkan bertahap? Supaya nanti putih telurnya itu tidak turun. Nah, putih telur ini kita aduk sampai mengembang, sampai warnanya itu putih mengkilap atau biasa disebut soft peak. Oke, sekarang kita matikan dulu mixernya.
Kita akan tambahkan garam dapur sebanyak setengah sendok teh. Kemudian tambahkan 1 sendok teh atau setengah sendok teh vanilla essence supaya nanti nggak bau telur. Kita aduk kembali menggunakan kecepatan paling tinggi. Oke, ini udah cukup. Kemudian kita matikan mixernya. Teman-teman bisa lihat, ini bentuknya udah mengembang kaku seperti ini ya. Kemudian ini mangkoknya akan saya balikkan. Nah, ini nggak jatuh. Ini tandanya sudah sofik atau sudah mengembang sempurna. Dan ini siap kita campurkan dengan adonan yang kuning ya. Nah, ini adonannya kita masukkan 2 sendok atau 2 centong. Kemudian diaduk searah pelan-pelan. Oke, setelah semuanya tercampur rata, kemudian kita masukkan ke dalam adonan putih telur. Kemudian diaduk searah pelan sampai semuanya tercampur rata. Di tahap ini bakal ada putih telur yang menggumpal, teman-teman bisa lihat. Ini bisa dipecahkan pelan-pelan ya, kemudian diaduk. Pastikan semuanya benar-benar tercampur rata supaya nanti hasilnya bagus. Oke teman-teman, ini udah selesai ya. Kita sisihkan dulu. Sekarang kita siapkan loyang ukuran 20, lapisi dengan kertas roti. Jika teman-teman menggunakan loyang berbentuk kotak atau persegi, teman-teman boleh tambahkan aluminium foil di bawahnya ya, dilapisi supaya nanti nggak masuk air. Nah, ini saya udah masukkan adonan ya ke dalam loyang. Ratakan permukaan adonan, kemudian kita hentakkan beberapa kali supaya udara yang terperangkap di dalamnya bisa keluar. Selanjutnya, masukkan adonan ke dalam oven. Kemudian kita panggang di suhu 170 derajat Celcius, api atas bawah selama 60 menit atau sesuaikan dengan oven masing-masing ya. Teknik pemanggangan ini disebut dengan au bain-marie, di mana kita memanggang di dalam loyang yang berisi air supaya nanti hasilnya itu lembut dan halus seperti kapas. Oke teman-teman, ini hasilnya. Kita balikkan dulu di cooling rack seperti ini. Nah ini teman-teman tenang aja, cake-nya nggak akan mudah hancur. Jadi cake ini dipanggang tapi teksturnya itu seperti dikukus, lembut banget. Teman-teman pasti udah gak sabar kan pengen cobain cake ini. Saya jamin pasti ketagihan karena ini bukan cake yang pertama saya bikin. Saya udah sering banget bikin cake ini. Sekarang kita potong. Ini teman-teman bisa lihat, saya motongnya ini pelan karena ini lembut banget. OMG, ini lembut banget. Kalian mesti coba teman-teman. Dan ini tanpa pengembang ya, jadi cocok buat anak-anak. Ini cake-nya enak banget, kalian mesti coba ya teman-teman. Oke, terima kasih buat yang udah menonton video ini. Jangan lupa di subscribe ya, nyalakan lonceng, dan share ke teman-temannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye!